mana nih gue nyari-nyari di e-commerce kok nggak nemu harga segitu. Semua orang hampir susah nyari VGA kecuali yang punya uang. Ya, sama kecuali YouTuber. Halo semuanya, balik lagi di channel PC Gambar Bali. Jadi kali ini nih kita kedatangan salah satu orang yang pastinya kalian udah tahu lah. Apalagi kalian adalah para tech antusias. Mana lagi kalau bukan ya ini dari Gaptek nih, si Subki nih. Nah, Halo. PC Gamer Bali. Ini kebetulan banget dia lagi ada di Bali dan kita lumayan ngobrol. Beberapa hari ini kita sering ngobrol dan ya sekarang pengen sharing-sharing bareng kalian juga lah. Habis mampir juga dia ke tokonya kita di PC Gambar Bali gitu. Gimana di Bali? Di Bali enjoy. Pingin lama-lama di sini tapi takutnya miskin ya. Siapa tahu ada yang nge-sponsorin full hidup di Bali gitu kan. Nggak ada Gua saya. Bali. Tadinya juga ngarep-ngarep pengen ada yang sponsorin buat kesini biar jajannya banyak. Ternyata nggak ada. Katanya emang mau jalan aja ya pas mau ke sini. Emang jalan aja, malah tadinya niatannya tuh nggak pengen kerja sama sekali. Tapi ya karena ada beberapa deadline, Akhirnya bawa jadi kerjaan. ya udahlah bawa kerjaan lah beberapa lah. Meskipun nggak selesai semuanya juga. Ya utamanya pengen liburan kan. Masa ke Bali sibuk kerja juga, Iya. pindah kerja doang dong jadi ya. Mm. Sama ini dah, udah kemana aja? Kalau kemana aja gue bingung jawab ya, karena liburan gue tuh gue pengen nyari nyasarnya. Jadi ya gue kebanyakan di sini keliling-keliling naik motor, motoran-motoran, cari tempat makan. Kalau kata anak Jakarta nyari hidden game. Hidden gems tersembunyi gitu ya. Iya, nyari makanan-makanan kaki lima di sini. Tapi itu kan banyak nyasar gak sih jadi? Kebanyakan nyasarnya. Iya, justru kebanyakan nyasarnya. Memang itu yang gue cari. Karena niatannya sebelumnya gue pengennya sebenarnya nyasar-nyasar kayak gini pengennya di Jepang sebenarnya. Nah, Tahun 2020 awal tuh udah punya planning kayak gitu. Ke Jepang sendirian, muter-muter di sana gitu. pokoknya mau tersesat aja lah intinya. Iya, mau tersesat aja. Tanpa Google Maps gitu kan. Tanpa bahasa Jepang. Iya, dan ternyata kan waktu itu awal-awal 2020 pandemi nggak jadi. Terus sampai sekarang masih susah ya buat buat ke Jepang terutama. Masih karantina segala macem. Cobain dulu kali ya gitu, di domestik dulu. Bali nih kayaknya tepat nih gitu. Kesampean kan, lumayan. Kesampean lumayan, meskipun belum semua titik ya, Hmm. karena gue cuma seminggu di sini, kayaknya kurang gitu Kurang. sebenarnya. Tambah lagi Pak. Wah. Tambah lagi. Di studio terbengkalai udah kalau kayak gitu. Lupa kerja kan. Artinya kalau tapi kan baru pertama balik kayak gue kan sempat keluar sama Supri juga nih. Dan gue sendiri kan emang jarang keluar malam sebenarnya, kayak jam malam banget tuh keluar paling udah tahu mau ngapain nih. Kemarin pengen nyoba kan sama Supri pas pertama kali nyampe, ayo kita keluar yuk, makan malam. Bingung mau nyari makan di mana. Karena Iya. di Bali masih malam masih hilang apa ya? Nggak ada kehidupan. Jadi Iya. setelah jam 9 itu udah sepi loh. Jadi kayak mau ngapain ini, mau nyari tempat makan apa gitu. Jadi kayak bingung, dan kemarin kayak kalau La Plancha tutup juga ya? Pas kita ke- Kemarin terakhir niatannya tuh pinginnya malam di sana gitu, ya jam-jam 7 ke atas ya. Waktu itu kayaknya kesana sekitar udah jam setengah 8-an deh, setengah 8-an malam. Itu udah mulai last order sih. Jadi kursi-kursi yang ada di dekat-dekat pantai itu udah mulai diangkut-angkutin. Paling ya kalau gue bisa makan kayak di beach walk itu ya di restoran yang nggak di kursi yang di pinggir pantai itu. Tapi gue nanya gini deh, kayak apa ya namanya, tentang tech dah. Kita kan channel tech juga kan, kita ngebahas tech Iya. banget banyak. Dan ya tadi spoiler dikit lah, Suki ngapain aja tadi di sini. Menurut lo tuh perkembangan teknologi sekarang kayak ya hardware generasi sekarang nih kecepetan nggak sih majunya, berubahnya tuh? Untuk nginjek tahun ini menurut gua nggak terlalu cepet sih. Yang cepet banget tuh kayaknya mulai masuk tahun lalu ya, pas RTX mulai masuk gitu, AI mulai masuk. Tapi pas itu udah masuk udah lumayan biasa lagi menurut gua. Mulai pelan-pelan lagi. Iya, udah mulai pelan-pelan lagi. Tuh kalau kita ngelihat perkembangan dari CPU dan GPU sendiri dah itu aja dulu deh gitu. Sekarang juga kan udah mulai step by step lagi. Nggak yang belum tiba-tiba inovasinya gede banget gitu. Sekarang kayaknya ya improvement upgrade gitu dari RTX 20 series ke 30 series juga kan gitu. Improvementnya ya upgrade yang kayak begitu aja. CPU juga kan kayak gitu. Soalnya kemarin yang tahun kemarin itu kan emang benar-benar tiba-tiba Gen 4, tiba-tiba ini DDR5
keluar kan, kayak Iya. dikebut dalam satu tahun kuartal itu dikebut semua keluar teknologi baru Keluar gitu. semua, iya. Kan sekarang ini udah mulai penyesuaian ya kayaknya ya Iya. tipikalnya ya. Kayaknya sih lebih tepatnya gini sih, belum ada gebrakan yang benar-benar kayak waktu zamannya Ryzen rilis tuh. Mm-mm. Waktu Ryzen rilis kan itu benar-benar kayak muter balikin dunia banget kan gitu. Perubahan teknologi banget Iya, gitu ya. yang tadinya PC high-end desktop tuh udah nggak berasa PC high-end desktop lagi karena di platform mainstream lu udah akhirnya ngerasain 8 core gitu. Mm-mm. Nah, sekarang nih kita belum ngelihat tipikal yang kayak gitu lagi. Kayak perubahan yang gebrakan yang luar gebrakan biasa yang gitu. benar-benar gila banget deh gitu. Ya paling di Intel Alder Lake ini kan ya platform baru, memori baru gitu. Sama konfigurasinya yang baru gitu kan. Tapi kan ya secara perkembangan dan secara performa itu tuh belum yang benar-benar muter balikin sampai gimana-gimana gitu Kayak loh. bagus emang lebih bagus ini, tapi kayak belum benar-benar berubah banget, kayak Belum ngubah berubah banget. teknologi, nggak kayak itu jomplang langsung terbang Iya. gitu tiba-tiba gitu. Gini deh, sekarang 2022 kan, dari kemarin kayak kesusahan VGA semua orang ya. Semua orang hampir susahan nyari VGA kecuali yang punya uang. Ya, sama kecuali YouTuber Itu baru dapat kan. dapat dipinjemin. Ya lumayan lah megang berapa minggu, berapa bulan kan. Yang penting ngetes dulu gitu, nanti dibalikin gitu. Ngerasain doang. Soalnya emang bener, kayak kemarin itu kan susah-susahnya tuh. Barang sebenarnya ada, tapi uangnya nggak ada. Kayak kita masih mikir, kok mahal banget nih dari harga biasa lah, tipikal harga yang normal. Ini kan jauh banget tuh kemarin tuh naik-naiknya. Jadi Iya. kayak yang susah tuh sebenarnya bukan nyari barang. Mau beli di harga segitu tuh kita mikir lagi jadinya ya, Iya. tipikalnya. Sebagai end user itu pasti mikir banget. Dan sekarang kayaknya baru tadi pagi tuh banyak mulai turun nggak sih? Mulai, kalau gue perhatiin di marketplace sih beberapa toko udah ada yang mulai nurunin harga ya. Atau mungkin itu stok-stok baru yang memang SRP-nya dari sananya udah Udah murah. turun, iya. Makanya udah mulai turun. Atau mungkin ya ada beberapa stok lama mungkin yang harganya belum turun. Gitu, karena dari sananya kayaknya memang udah tinggi deh harganya. Soalnya kok yang barang tinggi sebenarnya bukan dari tokonya juga yang mau jual tinggi, emang Iya. dapatnya segitu. Iya memang dapetnya modalnya udah tinggi gitu. Dia kayak ya nggak ada opsi lain. Nggak ada opsi lain. Dan sekarang kayaknya yang turun tuh adalah barang baru masuk kayaknya ya, barang Mungkin baru ya. masuk. Mungkin dapat harganya lebih murah makanya bisa turun, dan ya itu kabar baik buat kalian yang emang mau Kabar upgrade. baik lah, kabar baik banget. Baik banget itu. Terutama yang nyari RTX ya. Yang kemarin bilang 7 juta 30-50 masih ketinggian gitu. Buat yang mau upgrade terutama, bukan yang mau bikin PC baru. Kalau mau bikin PC baru sih kayaknya kemarin-kemarin 30-50 juga aman-aman aja gitu, di sekitar 5 jutaan lah kalau dihitung satuan. Iya. Tapi kan harus beli satu PC. Tapi kayaknya sekarang mungkin dalam waktu dekat kalian bisa dapetin harga di 5 jutaan mungkin. Bisa upgrade dengan tenang lah bahasanya. Iya, buat yang udah punya PC mau upgrade VGA doang ya udah bisa lah. Tapi lo lihat paling murah berapa hari ini? Per hari ini lo lihat paling murah. Kayak gue sempet lihat 5, berapa gitu. Itu nggak bundling. Udah cuma satu aja ya, kita nggak perlu beli yang aneh-aneh ya. Iya, nggak dibundling sama apa-apa. Nggak perlu tambahan apa-apa. Nggak perlu jadi satu PC juga. Soalnya kalau dulu beli VGA dapat VGA 730. Oh iya, ada ya? Iya kan, dapat Ada 7 yang sama power supply, ada Ada yang power sama supply. kursi gaming. Bayangin lebih beli VGA card dibanding sama kursi gaming, mikir juga ya. Ya kecuali emang lo pengen bikin pada saat lo upgrade, emang lo bikin upgrade Lagi mau bikin setup gitu kan, jadi kan ya udah murah sekalian. dapet jadinya. Biasanya kursi gamingnya malah jadinya lebih murah harganya Iya. jatuhnya, karena ketutupan sama harga VGA yang mahal. Ya pas kalau harga masih tinggi sih itu gua pun sebagai konten kreator itu agak sulit buat bikin konten. Karena kan mau nggak mau gua nggak bisa bikin konten rakitan PC yang komponennya tuh semau gua. Iya. Tapi gua harus ngikutin paketan yang ada di satu toko. Namanya beli paketan kan harus di satu toko. Iya. Dan terkadang komponen yang kita pingin itu beberapa mungkin nggak ada di dalam satu toko. Jadi biasanya kan beli dari toko A, toko B, toko C, kita gabungin jadi Iya, satu iya. gitu. Nah itu yang nggak bisa. Ya kita kan pengen sesuai kayaknya, pengen pakai mereknya ini. Ya, mau bikin pengen temanya ini, apa lah. temanya apa gitu. Jadi nggak bisa karena harus beli murah ya. Iya. Harus belinya bundle. Ya, mungkin lo mau bikin PC yang isinya full warna pink gitu kan. Nah itu kan nggak semuanya di Toko satu toko punya. itu ada warna pink gitu. Harus misah-misah tokonya.
itu yang nggak bisa sih. Itu jadi beban banget sih kok mau kayak itu, over budget jadinya. Bisa, iya bisa, tapi kayak gue kurang rela aja buat keluar beli VGA-nya. Lebih banyak gitu ya. Karena nanti jualnya lagi juga susah. Ya tujuannya cuma buat review kan masalah. Karena pasti gue juga gue jual lagi biasanya. Ya kan kita nggak bisa ngapain juga banyak-banyak. Sebagai content creator tech ya emang kita punya VGA yang untuk di review emang khusus ada. Cuma kan nggak mungkin kita nyetok kayak toko kan. Misalnya sekali nyetoknya 6 VGA, 10 VGA gitu. Enggak. Ngapain tuh duitnya ke sana, mending dipakai buat alokasi yang lain lah, kepentingan yang lain kan kita banyak juga ada konten-konten apa yang bisa dibikin. Cuma lo pernah gak sih kayak lagi bikin konten nih, kayak di tahun kemarin yang lagi naik-naik nih rakitan PC, lo bikin hari ini budgetnya segini, pas lo upload ada orang komen kayak beberapa bulan kemudian tuh kayak dia berasa kok lebih mahal, di mana nih nyari prosesor kok dapat segini harganya gitu, marah-marah dia gitu. Gue inget sih 2020, jangan kan 2020, udah 2021 bahkan udah harga tuh udah agak tinggi waktu itu harga VGA card. Waktu itu kan gue sempet jajan ke toko tuh ya waktu itu ke Nano di Mangga 2. Nah itu gue PC-nya budgetnya 11 juta tuh gue masih bisa dapat 1660 Super. Waktu itu pakai Core i5, RAM 16, SSD 500 GB gitu. Nah itu tuh berapa bulan kemudian udah nggak dapet segitu. 11 juta. Waktu itu gue beli 11 juta. Udah jadi semua. Artinya emang benar dong kalau misalnya pada saat itu bisa dapat 11 juta, beberapa bulan kemudian dia komen marah-marah ke kita nih. Mana nih gue nyari-nyari di e-commerce kok nggak nemu harga segitu? Ya gimana ya, kan bukan kita yang nentuin harga kan? Iya pada saat gue beli harganya segitu. Yang segitu, pada saat kita rakit segitu. Gitu. Biasanya gue juga kasih ini sih, kalau ngasih unjukin harga, gue bakalan kasih lihat ini di bulan apa dan tahun berapa. Kalau sekarang sih kayak gitu kalau gue bikin konten. Tapi lucu aja sih tiba-tiba murah lagi gini ya, kayak mulai murah lagi gitu. Ya bagus lah. Bagus tapi kayak artinya ada dong gitu. Jadi kan sih kayak tipikalnya karena pasarnya udah mulai drop aja harganya ikut drop gitu juga. Iya dan mungkin juga dari penggunanya juga udah mulai agak-agak capek mungkin nungguinnya, jadinya udah mulai beralih ke laptop mungkin gitu. Atau ya dia udah beralih ke PC pre-build mungkin gitu. Jadi ya komponen-komponen yang satuan ini jadinya demand-nya udah mulai menurun juga. Jadinya akhirnya mulai normal lagi pelan-pelan. Nah, berhubung tadi Suki ngomongin tentang PC rebuild yang bahan-bahan lama itu kan di Tokped kan banyak tuh sebenarnya orang ngejual PC yang kayak dia tulisannya tuh nggak nulis spesifik banget tuh. Kayak PC i9 murah kayak tipikal, padahal di dalamnya itu sebenarnya komponennya adalah komponen lama. Emang i9 tapi lama, atau enggak i7-nya ternyata i7 4 generasi 400-an gitu kan. 3770K kayak gitu kan. Tapi dia ngakunya PC high end i7 harganya segini. Itu menurut lo gimana sih tipikal orang-orang yang jualnya kayak gitu? Kalau orang yang jual kayak gitu sih menurut gua sebaiknya mereka jujur aja sih dengan spesifikasinya itu apa, dan menurut gua kayaknya yang lebih harus teliti itu justru calon pembelinya daripada penjualnya. Kalau penjualnya yang gua lihat sih kebanyakan rata-rata mencantumkan ya spesifikasi detailnya apa, misalnya dia bilangnya Core i7 di title-nya, nggak pakai fullnya Core i7 berapa, tapi di deskripsi biasanya dia cantumin Core i7 seri berapa. Jadi kita sebagai calon pembeli juga ya harus teliti-teliti untuk ngecek deskripsinya. Misalkan ngelihat PC Core i7 terus tiba-tiba harga 5 juta. Ya dicek dulu di deskripsinya itu Core i7 apa gitu, dan kalian juga harus mulai belajar ngerti juga kalau Core i7 tuh udah ada dari tahun kapan tahu gitu. Dan Core i7 zaman dulu itu lawan Pentium Gold Alder Lake aja mungkin bisa kalah. Jauh, bisa tahu kalahnya gitu loh masalahnya. Bisa kalah. Kayak Core i7 ya 7700K aja udah lawan Core i3. Zaman sekarang juga itu udah lewat jauh kan. 7700K yang zaman itu kayaknya kenceng banget. Iya. Maksudnya kadang tuh yang kayak gitu kan tipikalnya emang nyasar orang yang kurang awam, paham, yang kurang paham. Jadi at least kalian tahu generasinya aja. Kayak kalian tahu nih tahun kapan lah gitu, nggak sama gitu, bukan cuma sekedar yang penting dia i7 gitu. Nggak gitu cara mainnya. Nggak semua i7 sama. i7 yang lama itu bisa kalah sama Core i3. Emang bisa kalah. Itu yang nggak lama banget loh, yang masih 7.000, yang 6.000 gitu masih. Iya, itu i7 7700K ya lawan Core i3 yang generasi 11 lah. Ya itu udah kalah. Udah kalah kan. Skornya udah jauh banget. Jauh.
mendingan ngambil i3 langsung, walaupun emang kelihatannya i3 kadang kan i3, orang tapi kan- gengsian gitu loh. Tapi kan ya baru juga Iya. dapatnya. Terus laptop artinya kan karena banyak yang apa namanya kayak harga naik kemarin, banyak orang beralih ke laptop ya. Dan laptop pun sekarang mulai kece-kece nggak sih laptop itu? Yang Kalau- keluaran sekarang ini. Banyak yang kece sih sebenarnya dari tahun-tahun lalu Iya. udah mulai banyak yang kece. Tapi kenapa sekarang kayaknya laptop gaming itu lebih terlirik gitu ya sama orang? Karena gue juga sempat bilang sih di video gue. Karena laptop gaming itu sekarang secara value itu memang imbang sama PC desktop. Dari harga yang kita keluarin, harga yang kita bayar, value yang kita dapat itu hampir sama secara performance. Mungkin emang di laptop gaming misalkan katakanlah 20 juta gitu ya, kita dapat dengan RTX 2060 atau 3060 gitu GPU-nya. Kalau di PC desktop mungkin bisa dapat yang lebih gitu ya, mungkin bisa dapat yang lebih, mungkin 20 juta dapat 3060 Ti, dan 3060-nya PC Desktop, sama laptop itu beda. Ya. 3060-nya laptop itu paling setara sama 2060-nya di desktop lah. Tapi kenapa gue bilang secara value yang dikeluarin sama, ya kan? Ya coba aja bikin PC 20 juta gitu. Dapatnya Sekarang pasti ya. kemarin-kemarin ya, maksudnya pas sebelum turun ini. Ya waktu itu 20 juta ke bawah dapatnya 2060 waktu itu PC-nya. Sementara di laptop dapat 3060. Jadi secara overall performance yang dikeluarin sama. Dan itu laptop udah dapat layar, udah dapat keyboard. Monitor, gitu Iya. ya. Udah dapat keyboard, layar juga rata-rata udah 144 Hz semua gitu. Dan bisa dibawa kalau mau pergi. Makanya pada saat itu tuh laptop mulai dicari karena kayak gitu. Kayak laptop yang 16 juta lo bikin PC 16 juta, bagusan spek laptop loh 16 juta ketimbang PC. Secara value-nya sih, Iya, kalau kelihatannya. performance yang keluar jadinya sama itu. sama PC. Tapi secara value jadinya ada value tambahan tuh. Langsung dapat monitor, langsung dapat keyboard. Ya, bahkan kan beberapa laptop gaming mouse gamingnya gratis Iya. di Terus lo dalamnya. bisa bawa kemana-mana juga dan kan. bisa bonus dibawa kemana-mana. Memang karena keadaan desktop yang lagi runyam sih Iya, jadinya. memang yang harga desktopnya yang naik, makanya value-nya jadi sama. Makanya laptop gaming tuh terkesan jadi kayak laptop gaming ini pada ganteng ya sekarang. Pada murah ya, pada Iya. ganteng ya gitu. Wih, RTX 3050 dapat nih di laptop 15 juta Iya. gitu. Hashtag mending rakit PC mah itu udah Udah nggak nggak bisa, berlaku. udah nggak berlaku. Zaman ini tuh udah nggak ada. Mungkin nanti bakal balik lagi nih, Mungkin ntar lagi. bakalan mending rakit PC lagi Ya pasti ya. kalau harga udah turun. Pasti selalu ada yang kayak gitu ya, kayak di grup nanya budget segini mau nyari laptop ini, ya mending lu rakit PC aja. Iya, kalau ngomong performa sih ya memang ya rakit PC udah paling bener karena gampang di-upgrade apa segala macam. Nah, value-nya lagi kenapa value-nya bisa sama? Gue bilang sama laptop gaming gitu pada saat itu. Karena ya lu beli PC sekarang juga lu sulit upgrade kan? Iya, nyangkut juga gitu. Nah, itu dia. Lu biasanya kalau beli paketan PC mau nggak mau lu biar budgetnya ngepres, lu korbanin motherboard. Yang berarti opsi upgrade lu bakalan menurun di Kalau sana. nggak bisa ke high-end-nya kan. Iya, nggak pakai motherboard, nggak pakai yang versi yang bagus, ya kan? CPU lu masih yang kentang. Kalau motherboardnya kentang juga kan, upgrade Iya. CPU nggak bisa mentok paling atas. Kalau motherboard lagi ganti lagi, sama Iya. aja. Katakanlah lu press pakai B460 gitu kalau misalkan di Intel. B460-nya juga yang seri-seri bawah gitu. Nah, lu kalau mau upgrade ke Core i9-nya, emang VRM-nya nanti bakalan mampu. Ya nggak gitu bakal kan, nggak Iya, bisa. yang rusak doang. Gitu. Tapi kalau dia motherboardnya ngambil yang bagus juga, budgetnya Budgetnya kan bakalan bengkak, bengkak karena banget. budgetnya udah bengkak di VGA card nih, gitu kan. ya sekarang lu mau rakit PC 15 juta, 10 juta bisa pakai VGA doang gitu masalahnya. Iya. Habis kan dulu tuh 20 juta VGA doang. Kok sekarang sih ya kita lihatlah ke depannya nanti ini semoga bisa Mudah-mudahan. makin oke lagi harganya. Gue sih berharap secepatnya sih, karena gue juga pengen konten-konten lah. Ya, gue pengen belanja sih, pengen belanja juga, pengen nonton VGA kayak kemarin tuh sempet tuh, yang zaman baru 2020 tuh, yang baru masuk RTX 3060 Ti. Konten tuh gue seneng nih sama VGA, seneng banget dengan value harganya ini. Berapa bulan kemudian naik ada mining tuh gue kesel sama VGA jadi kan, aduh kesel banget. Ini toko aja kesel. Kayak nge-review 3070, nge-reviewnya bulan lalu, nge-review ulang lagi, ini udah beda omongannya jadinya, kayak udah nggak cocok ini harga segini gitu. Jadi itu aja dari kita, thank you banget buat teman-teman yang udah nontonin dan sampai jumpa di video selanjutnya, dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe biar kita
makin rajin lagi untuk bikin konten. Dan thank you juga buat Bang Suki udah mampir di Sama-sama. channel PGB Kreatif. Thank you. Thank you Bang, thank you. Bye.